Bab 291. Raja trikmu sedang online. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Ji Qingyan menyerang Lin Yi dengan taring dan cakar yang terbuka, sama sekali tidak peduli dengan citra wanitanya. Dia mengenakan tank top di baliknya, dan banyak gelombang tercipta. Dengarkan aku dulu, kata Lin Yi. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Presiden Ji punya tubuh yang bagus, pria mana yang tidak punya pikiran mesum. Wajar bagiku melakukan itu, kau harus mengerti. Kau pikir aku tidak memahamimu? Benar sekali, kata Lin Yi dengan yakin. Aku juga laki-laki, aku juga punya kebutuhan. Waktu itu aku baru saja keluar dari pekerjaanku, dan aku sering mengintipmu, bosku yang tampan. Ketika ada kesempatan, bahkan jika aku harus mempertaruhkan hukuman seumur hidup, aku tetap harus mencobanya. Aku tak bisa meninggalkan hidup ini dengan penyesalan. Mendengar pernyataan jujur Lin Yi, Ji Qingyan sedikit tersentuh. Apakah pria ini diam-diam memperhatikannya di tempat kerja? Dia tidak menyangka dia akan begitu pemalu di masa lalu. Baiklah, aku akan memaafkanmu untuk ini. Ji Qingyan juga penasaran tentang berapa banyak bisnis yang dimiliki Lin Yi, tetapi dia dengan bijaksana tidak bertanya. Dia harus membuatnya bercerita dulu. Dia tidak bisa langsung bertanya karena akan terlalu memalukan. Membaca di Mipos Novel. Silakan. Baiklah, aku lelah. Kembalilah tidur dan cari aku besok sore. Jangan terlambat. Lin Yi memberi isyarat dan berhenti menggoda Ji Qingyan. Ada hal lain yang perlu dia urus. Berbaring di tempat tidur, Lin Yi membuka halaman sistem. Sistem, mulai ulang kelas pengemudi Didi. Pengemudi Didi, masa pendinginan kelas selesai. Apakah Anda ingin memulai ulang? Mulai ulang. Pekerjaan pengemudi Didi diaktifkan. Misi sistem, menempuh jarak 5.000 km, 1089 per 5.000, dengan aman, hadiah, 200.000 poin pengalaman. Lin Yi menghitung-hitung. Ia sudah mengemudi selama hampir seminggu saat pertama kali menjadi pengemudi untuk Didi, dan total jarak tempuhnya hampir 1.000 km. Berdasarkan ini, dia mungkin membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk menyelesaikan misinya. Mulai sekarang, dia harus sedikit lebih serius. Keesokan paginya, saat Lin Yi terbangun, dia mendengar suara berdentang datang dari dapur. Dia turun ke bawah dan melihat Ji Qingyan sedang sibuk di dapur dengan celemek terikat di pinggangnya. Ia mengenakan ikat kepala biru dan rambut acak-acakannya diikat di belakang kepala. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang ibu rumah tangga. Cucilah, minyak hampir matang. Kenapa kamu sudah bangun dan membuat sarapan? Lin Yi bersandar di pintu. Aku tidak bisa membuatmu memasak terus-menerus. Aku orang yang adil. Aku sudah membuatkanmu ikan dan daging, tapi kau membuatkanku mie. Bukankah kualitasnya agak terlalu buruk? Bukankah kau bilang aku CEO wanita yang kau sukai? Apa kau tidak puas sekarang karena aku sendiri yang memasak untukmu? Kata Ji Qingyan sambil mengambil spatula. Bukankah ini jauh lebih enak daripada ikan dan daging sembarangan? Ya, jauh lebih baik. Lin Yi tersenyum sambil pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sarapan sudah tersedia di meja ketika dia keluar dari kamar mandi. Mie, telur goreng, dan susu. Kombinasi masakan Cina dan Barat. Kamu ambil cuti kuliah berapa hari? Tanya Ji Qingyan. Kita perlu mengatur jadwal kita. Saya berencana untuk berhenti dari pekerjaan saya dan mulai mengemudi untuk Didi lagi di masa depan. Kamu bahkan belum kembali ke sekolah selama setengah bulan, dan kamu akan pergi lagi. Ini hanya tentang muncul. Sejujurnya, saya juga suka ide ini. Saya akan punya sopir tetap di masa depan. Ji Qingyan berkata, kebetulan saya tidak ingin menyetir sendiri karena saya harus berganti ke sepatu kets setiap kali menyetir. Kamu sangat malas. Hehe. Setelah sarapan, Ji Qingyan membawa tas-tas yang dibelinya sehari sebelumnya dan berkata, aku akan membawa baju-baju ini ke kantor. Kamu bisa ganti bajunya saat menjemputku sore nanti. Keduanya masuk ke dalam mobil. Ji Qingyan dengan cekatan memesan, dan keduanya kembali ke kebiasaan lama mereka. Setelah mengirim Qingyan ke perusahaan, Lin Yi pergi ke sekolah. Kakak Lin, kamu cuma ada satu kelas sore hari ini. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Tanya Song Jia. Di mata mereka, universitas adalah halaman belakang Lin Yi, dan Lin Yi bisa datang kapanpun ia mau. Namun, ini aneh. Meskipun dia selalu terlambat dan pulang lebih awal, dia tidak pernah melewatkan satu kelas pun. Dari sudut pandang lain, dia dapat dikatakan berdedikasi pada pekerjaannya. Aku tidak akan datang lagi. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua hari ini. Kamu nggak datang lagi. Kamu mau berhenti lagi. Aku tidak akan berhenti. Aku hanya akan berhenti mengajar, kata Lin Yi. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sekolah nanti, aku akan kembali. Mereka mengobrol sebentar lagi sebelum Lin Yi meninggalkan kantor dan kembali ke mobilnya. Sebelum ia sempat memasang sabuk pengaman, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, apakah ini Tuan Lin?
Suaranya sangat keras. Lin Yi mencoba mengingat siapa orang itu, tetapi dia tidak mengenal orang yang berbicara. Ini aku. Saya Direktur Cisco, Chao Xiangyu. Saya menelepon kakak ipar Anda kemarin. Katanya Anda yang bertanggung jawab atas pabrik. Lin Yi tiba-tiba menyadari bahwa panggilan itu adalah panggilan yang telah ia nantikan. Jangan bicara soal pabrik-pabrik rusak itu cuma barang yang merugi, tegur Lin Yi. Entahlah apa yang dipikirkan kakak iparku, membeli pabrik rusak seharga beberapa ratus juta. Aku terkesan. Chao Xiangyu tercengang. Kakak iparnya berani memarahinya. Sungguh orang yang kejam. Oh ya, siapa kamu? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Saya manajer pabrik Cisco, Chao Xiangyu. Ah, apa itu Cisco? Aku belum pernah dengar sebelumnya. Chao Xiangyu semakin tercengang. Cisco berada tepat di sebelah pabrik mereka, kurang dari 100 meter jauhnya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Jelaslah bahwa pria ini seorang hooligan. Tidak apa-apa kalau kamu belum pernah dengar tentang kami. Aku meneleponmu hari ini karena ada yang ingin kubicarakan. Kapan kamu ada waktu luang? Bagaimana kalau kita bertemu? Tidak sekarang, aku sedang bepergian ke luar negeri. Huf, jaga mulutmu, beginilah hidup. Haha, karena Tuan Lin sedang sibuk, aku tidak akan mengganggumu. Kita akan bertemu lagi saat kau kembali. Tentu, aku akan meneleponmu saat aku kembali. Kita semua berteman di sini. Ya, kita semua berteman. Kalau begitu, aku akan menyambutmu dengan hangat. Tentu. Lin Yi menggosok dagunya setelah menutup telepon. Chao Xiangyu telah terpancing umpan bahkan sebelum ia melepaskan talinya sepenuhnya. Ini pertanda baik. Dia tidak punya orang lain yang dapat dihubungi, jadi dia harus meminta Wang Ran untuk mulai bekerja untuknya sesegera mungkin. Anda memiliki pesanan baru, dari Northbridge Hotpot ke Zhonghai International Ratchet Rack. Lin Yi tersenyum saat membaca perintah itu. Bagaimanapun, ini wilayahnya. Northbridge Hotpot tidak jauh dari universitas, hanya 2 jalan saja. Sugar bahkan pernah mengajaknya makan di sini. Saat itu, ada 3 perempuan muda seksi berdiri di depan Northbridge Hotpot, mereka menyeka mulut mereka dengan kertas dan membuangnya ke pinggir jalan. Sudah beberapa menit. Kenapa Didi belum datang? Tanya perempuan berambut panjang yang mengenakan celana pendek dan suspender. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menghabiskan sup itu sebelum keluar. Bab 292. 3 saudari Ferrari. Aku masih punya setengah botol soda tersisa. Kalau kamu tidak terburu-buru, aku nggak akan menyia-nyiakannya, kata gadis lain berambut merah. Li Fei, Meng Xin, aku sudah membuat kesepakatan dengan kalian berdua. Aku yang traktir makanan ini. Kalian harus traktir aku balik lain kali, kata gadis berambut pendek lainnya. Yu Jiao, kamu pelit sekali. Bukankah ini cuma makanan pedas? Kenapa kamu perlu ganti rugi, kata Li Fei. Biar ku ceritakan tentang Tuan Liang muda yang baru kutemui baru-baru ini. Keluarganya mengelola perusahaan penerbangan dan kaya raya. Dan kali ini, dialah yang mengundangku ke arena balap. Asal aku bisa melayaninya dengan baik dan bisa menangkap sebagian uang yang mengalir dari sela-sela jarinya, itu sudah cukup untuk kubelanjakan. Kalau sudah waktunya, aku akan mengundang kalian ke Hotel Bintang 5 dan membiarkan kalian merasakan kemewahan sejati. Kita tidak usah bahas Hotel Bintang 5 dulu. Aku sudah tidak sabar untuk pergi ke sirkuit internasional Zhonghai. Kudengar itu arena balap motor termewah di Tiongkok. Kebanyakan orang tidak pernah punya kesempatan untuk ke sana, kata Meng Xin. Itulah sebabnya aku berkata, jika kau mengikutiku, Li Fei, kau pasti akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk makan daging di masa depan. Kita sudah menjadi saudara perempuan yang baik selama bertahun-tahun. Jika ada hal baik terjadi, jangan lupakan kami, kata Yu Jiao. Tidak masalah. Aku orang yang setia. Kalian tahu itu, kan? Li Fei memegang ponselnya dan melihat sekeliling. Ekspresinya mulai tidak sabar. Kamu bercanda. Sudah hampir 10 menit. Kenapa mobilnya belum datang? Bagian jalan ini cukup padat. Mungkin butuh beberapa menit, kata Meng Xin. Kalian sudah dengar. Beberapa waktu lalu, ada anak orang kaya yang setiap hari naik mobil sport di Didi. Kira-kira kita bakal ketemu nggak ya? Omong kosong, kata Yu Jiao, anak orang kaya macam apa yang jadi sopir Didi? Itu semua cuma tipuan. Ini benar-benar bukan tipuan, kata Li Fei, saya juga pernah mendengarnya. Itu benar. Kalaupun benar, itu akan jadi kejadian langka. Jangan dipikirkan lagi. Asal kita bisa dapat mobil yang lebih bagus, saya sudah puas, kata Yu Jiao. Kau benar, kata Meng Xin. Mobil-mobil di Didi sekarang harganya sekitar $100.000. Sebenarnya, setelah dapat SIM, saya tinggal beli Porsche untuk jalan-jalan saja. Porsche itu bukan apa-apa. Baru-baru ini aku tertarik pada Lamborghini hijau. Mobilnya sangat bagus.
Aku sudah memutuskan untuk membeli mobil itu kalau aku sudah punya uang nanti. Kalian berdua bodoh, kata Li Fei dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Saya dengar dari Tuan Muda Liang bahwa merek seperti Porsche dan Lamborghini juga biasa saja. Kalau mau bicara mobil sport, pasti Ferrari. Kalau saya beli mobil, saya pasti pilih Ferrari. Itu akan mencegah orang-orang itu meminta nomor saya setiap hari. Menyebalkan sekali. Meng Xin dan Yu Jiao saling berpandangan. Kenapa kita berdua tidak menetapkan ekspektasi mobil impian kita selevel dengan Ferrari? Tentu, aku akan mencari mobil lain saat aku kembali. Aku akan memilih satu kalau begitu. Berderak. Mobil Lin Yi berhenti di depan pintu masuk Northbridge Hotpot. Mereka bertiga tanpa sadar minggir ketika melihat sari milik Lin Yi. Mobil ini sudah ada setidaknya selama 10 tahun, dan hanya tersisa sedikit di pasaran. Jika mereka terlalu dekat dengannya, status mereka akan turun. Lin Yi menatap ketiga wanita dengan riasan tebal dan bertanya, siapa di antara kalian yang Nona Li dengan nomor ekor 4229? Kamu, bagaimana kamu tahu nomor ekor ponselku? Li Fei bertanya dengan heran. Bukankah kamu baru saja memesan mobil? Aku pengemudi Didi. Kamu pengemudi Didi. Melihat sari milik Lin Yi yang buruk, ketiga wanita itu serentak menunjukkan rasa jijik mereka. Tidak bisakah aku? Apa-apaan? Kalau mobilnya 100.000 lebih, aku sih nggak masalah. Kenapa mobil sarinya lusuh? Kenapa mobil apapun bisa didaftarkan di Didi sekarang? Mereka bertiga berfantasi tentang mobil seharga 200.000 lebih yang sedikit lebih baik untuk menjemput mereka. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka mobil seharga 100.000 lebih pun dapat diterima. Namun, mereka tidak menyangka Sari akan menjadi buruk. Perbedaan antara kenyataan dan imajinasi terlalu lebar untuk mereka terima. Kamu nggak perlu keluar untuk mendorongnya, dan kecepatannya juga nggak terlalu lambat. Apa perlu ngomong kayak gitu? Lin Yi terdiam. Suku Sari mungkin sedikit lebih rendah, tapi mereka tidak perlu bersikap meremehkan. Apa maksudmu kau tidak butuh kami keluar dan mendorongnya? Li Fei tidak mau masuk. Biasanya kita duduk di mobil yang harganya lebih dari $100.000. Mobil sarimu yang lusuh itu bahkan tidak layak kita duduki, dan kau masih mau bicara soal kita yang menariknya. Bermimpilah. Lihat, kau menggunakan nama Didi untuk mendapatkan gadis-gadis lajang yang cantik seperti kami, kata Meng Xin. Lin Yi terdiam. Dari mana orang-orang idiot ini datang? Aku nggak mau terima ini. Ayo kita beli yang baru. Mobil kayak gini bakal bikin kelasku turun. Fei Fei, tenanglah. Bukankah kau bilang Tuan Muda Liang sudah dalam perjalanan? Dia sudah membuang banyak waktu. Kalau kita panggil mobil lain, siapa tahu kapan mereka akan tiba. Kita lanjutkan saja. Urusan kita lebih penting. Li Fei mengerutkan kening. Dengan level Tuan Muda Liang, dia pasti tidak suka orang terlambat. Liang baru saja meninggalkan kesan yang baik padanya, dan tidak akan sepadan jika dia kehilangan posisinya karena terlambat. Kalau begitu aku akan memberimu muka dan memberinya kesempatan. Sambil mengobrol, Li Fei dan dua orang lainnya membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil, tetapi mereka semua duduk di belakang. Tidak ada yang masuk ke kursi penumpang. Lin Yi terdiam melihat ketiga orang bodoh di belakangnya. Mobil itu berbau parfum. Bagian belakang mobil ini benar-benar penuh sesak. Aku bahkan tidak bisa bernapas, keluh Li Fei. Kita duduk saja di sini sekarang. Nanti kita beli Ferrari saja. Pasti lebih nyaman dari ini, kata Yu Jiao. Puff. Lin Yi tidak dapat menahan tawa kerasnya. Para bimbo ini terlalu lucu. Ferrari. Apa maksudmu? Apa yang kau tertawakan? Li Fei berkata dengan wajah dingin, apakah kamu meremehkan kami? Kita bertemu secara kebetulan, jadi aku tidak perlu meremehkan kalian, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya cuma mau mengingatkan kalian kalau saya juga punya Ferrari, kualitasnya top banget, tapi kursinya kurang nyaman. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, cari aja di internet. Jangan asal ngomong. Kamu bilang kamu punya Ferrari, kata Li Fei dengan nada meremehkan. Bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Kau mengendarai Sari yang jelek, tapi kau masih mengaku punya Ferrari berkualitas tinggi. Kau pikir kita ini anak 3 tahun? Benar sekali, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri, kata Meng Xin. Apa kau mulai berpikiran licik saat melihat kami berpakaian minim? Hehe, percayalah, orang sepertimu yang mengendarai Sari tidak akan pernah bisa menyentuh wanita sekaliber kami seumur hidupmu. Dia mungkin berpikir penampilannya biasa saja dan menyombongkan diri di depan kita. Dia ingin menunjukkan superioritasnya. Yu Jiao tersenyum dengan ekspresi jenaka. Adik kecil, sebaiknya kau simpan kata-katamu untuk para mahasiswi itu. Para kakak perempuan sudah lama melewati usia di mana mereka terbuai fantasi romantis. Sebaiknya kau simpan energimu. Bab 293. Satu pertunjukan untuk 3 orang bodoh. Baiklah, baiklah.
Kalian berdua pasti bosan setengah mati sampai membuang-buang napas untuknya, kata Meng Xin. Cepat dan rias wajahmu. Kita akan segera bertemu Tuan Muda Liang. Kita harus bertemu Tuan Muda Liang dan yang lainnya dalam kondisi terbaik kita. Sial. Kalau kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya, kata Li Fei. Kita tidak jauh dari arena balap internasional Songhai. Kita harus segera merapikan riasan kita. Kalau ada yang salah, nanti tidak bagus. Kurasa sebaiknya kalian mengencangkan masker kalian. Saat Tuan Muda Liang mengajak kita jalan-jalan nanti, kita bisa melepasnya dengan mudah, kata Yu Jiao. Haha, sekilas aku tahu kalau kamu pemain yang berpengalaman. Ketiganya masing-masing mengeluarkan tas kosmetik mereka sendiri dan mulai merias wajah mereka, ingin membuat diri mereka tampil sesempurna mungkin. Fei, pinjamkan aku lip glossmu. Ini Givenchy. Jangan terlalu banyak, kata Fei. Mengerti. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa saat melihat mereka bertiga sibuk merias wajah. Dia akan bertemu dengan berbagai macam orang saat menjalankan tugas, dan mengemudi untuk Didi tidak ada bedanya. Dia bisa bertemu dengan semua jenis pelanggan di antrean ini. Inilah yang disebut 100 keadaan kehidupan. Lin Yi mengendarai mobil ke arena balap internasional Songhai dengan mudah. Di luar pintu masuk utama, Lin Yi melihat beberapa mobil super yang masing-masing bernilai lebih dari 5 juta terparkir di dalamnya. Salah satunya adalah McLaren P1. Mobil itu tampak lebih familiar. Bukankah itu mobil Qin Han? Kenapa dia ada di sini lagi? Mobil melaju masuk melalui pintu utama. Lin Yi mendapati bahwa bukan hanya Qin Han yang ada di sana, Liang Jinming dan Gao Zongyuan, yang ia temui di kota metropolitan, juga ada di sana. Fei, ada beberapa orang di sana. Siapa di antara mereka Tuan Muda Liang? Yang berambut pendek dan memakai celana jeans adalah Tuan Muda Liang, kata Li Fei dengan bangga. Aku ingat kamu bilang kamu cuma suka cowok kurus. Aku nggak ngangka kamu bakal suka cowok bertubuh seperti itu, kata Yu Jiao. Tahu nggak, seleraku berubah. Aku merasa pria gemuk seperti dia memberiku rasa aman. Aku sangat menyukainya. Kau benar. Dia memang gemuk, tapi dia terlihat imut. Aku juga mulai menyukainya, kata Yu Jiao. Lin Yi terdiam. Liang Jinming hanyalah seorang otaku yang gemuk. Bagaimana mungkin dia bisa memberimu rasa aman? Apakah mereka menganggap menyetir untuk Didi sepanjang hari terlalu membosankan, lalu melontarkan lelucon agar dia mendengarnya? Sial, apa kalian berdua buta? Berhenti menatap Tuan Muda Liang, kata Meng Xin. Cepat, lihat. Pria bercelana pendek di sebelahnya sepertinya Kaisar Songhai yang terkenal, Qin Han. Benarkah? Qin Han juga ada di sini. Qin Han sangat terkenal di kalangan gadis-gadis seperti Li Fei. Sebagai salah satu orang kaya generasi kedua di Songhai, status bisnis seseorang akan terlalu rendah jika mereka tidak tahu siapa Qin Han. Hanya saja untuk waktu yang lama, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang seperti Qin Han. Mereka hanya melihatnya melalui foto dan video. Mereka belum pernah melihatnya secara langsung, jadi mereka tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Li Fei dan Yu Jiao mengeluarkan ponsel mereka secara bersamaan dan menemukan fotonya di Weibo Qin Han. Mereka membandingkannya dengan orang yang berdiri di sebelah Liang Jinming dan menemukan bahwa pria bercelana pendek itu memang Qin Han. Ya Tuhan, tidak mungkin. Bukankah terlalu menarik? Aku benar-benar bertemu Tuan Muda Qin di sini, kata Li Fei bersemangat. Fei, Tuan Muda Liangmu tampaknya cukup baik. Dia benar-benar mengenal Qin Han. Pertemuan hari ini jelas tidak sia-sia. Tentu saja. Melalui acara hari ini, kita juga bisa dianggap telah mengenal Tuan Muda Qin. Jalan di depan akan semakin lebar bagi kita, kata Li Fei. Kalian berdua tidak perlu bicara omong kosong. Cepat dan rias wajahmu. Tuan Muda Qin bukan orang biasa. Kita bertiga harus memperlakukannya dengan serius. Ya. Rias wajahmu lagi. Kita sama sekali tidak boleh meninggalkan kesan buruk pada Tuan Muda Qin, kata Yu Jiao. Sopir, pelan-pelan saja dan beri kami waktu, perintah Li Fei. Kusarankan kau jangan buang-buang waktu. Mustahil orang seperti Qin Han menyukaimu. Lebih baik kau hemat tenagamu. Apa yang kau bicarakan? Ada apa dengan kita bertiga? Siapa yang tidak menginginkan tubuh dan wajah seperti kita? Kenapa mereka tidak jatuh cinta pada kita, kata Liang Jinming. Kalau kalian keras kepala, coba saja. Aku tidak peduli, kata Lin Yi. Lin Yi memperlambat lajunya dan melaju pelan. Pada saat yang sama, Qin Han dan yang lainnya yang sedang merokok melihat Sari melaju mendekat. Ada apa? Ada Sari berani nyetir ke sini, tanya Liang Jinming. Tunggu sebentar, Sari ini terlihat familiar, kata Qin Han curiga. Saudara Qin, jangan bercanda. Dengan statusmu itu, bagaimana mungkin itu terlihat familiar bagimu? Apa kau mencoba membuatku tertawa? Lelucon apa? Mobil ini milik Pak Tua Lin. Ah,
Itu mobil kakak Lin. Liang Jinming dan Gao Zongyuan tercengang. Mereka mengerti situasi Lin Yi. Dia berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Qin. Mengemudikan mobil super bernilai jutaan dolar merupakan penghinaan baginya, jadi bagaimana dia bisa mengendarai Sari di sini? Saudara Qin, apakah kamu yakin tidak bercanda? Kau tidak mengerti Lin tua. Otaknya berbeda dengan kita, jadi tindakannya tidak bisa kita pahami, kata Qin Han. Dia punya miliaran dolar di tangannya, tapi dia pergi bekerja setiap hari. Kalian percaya itu? Kakak Lin memang orang yang unik. Ayo pergi. Jangan buang-buang waktu. Kita lihat apa yang dia lakukan di sini. Mungkin kita bisa menyeretnya berkeliling beberapa putaran. Kemampuan mengemudi orang ini luar biasa. Dia sudah di level profesional. Lalu apa yang kita tunggu? Saudara Lin sudah datang. Ini kabar baik. Kita belum bertemu dengannya selama beberapa hari. Qin Han, Liang Jinming, dan Gao Zongyuan mengambil keputusan dan berjalan menuju Lin Yi. Pada saat yang sama, Li Fei dan yang lainnya yang berada di dalam mobil terkejut melihat Qin Han dan yang lainnya berjalan ke arah mereka. Mereka begitu gembira hingga tak bisa berkata-kata. Lihat, Tuan Muda Qin sedang berjalan ke arah kita, kata Yu Jiao Jiao dengan gembira. Dia tidak datang untuk menyambut kita bertiga, kan, tanya Meng Xin. Itu mungkin saja, kata Li Fei. Saya orang yang dipanggil Tuan Muda Liang. Saya rasa mereka sudah menunggu saya di sini. Karena saya sudah di sini, wajar saja kalau mereka datang menyambut saya. Fei, kamu bangga sekali, kamu hebat sekali, saudariku. Ini bukan apa-apa, kata Li Fei sambil mengangkat kepalanya. Tuan Muda Qin juga laki-laki. Wajar saja kalau dia menyukai wanita cantik. Wajar kalau dia tertarik pada kita. Kalau begitu, ada kemungkinan Tuan Muda Qin akan membawanya pergi. Membayangkannya saja sudah membuatku senang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu di mobil atau berinisiatif untuk turun, kata Meng Xin gugup. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokannya. Tentu saja kami akan menunggu di sini, kata Li Fei. Mereka telah menunjukkan sisi kejantanan mereka. Jika mereka ingin membukakan pintu mobil untuk kita harus memberi mereka kesempatan ini. Tuan-tuan muda dari keluarga kaya memang berbeda. Mereka sebenarnya sangat sopan. Mereka jauh lebih baik daripada orang-orang miskin itu. Inilah perbedaan antara orang kaya dan bangsawan. Melihat orang-orang Qin dan Han berjalan mendekat, Li Fei dan yang lainnya tampak luar biasa gugup. Ini adalah generasi kedua orang kaya yang legendaris. Mereka pasti gugup. Pada saat yang sama, Qin Han dan geng berjalan ke depan mobil. Mereka membuka pintu mobil dan tertawa keras. Aku tahu ini mobilmu. Kenapa kamu masih di sini? Apa tanganmu gatal? Bab 294. Suasana semakin menegangkan. Lin Yi keluar dari mobil dan meregangkan punggungnya. Aku baru-baru ini jadi sopir Didi, dan aku bawa 3 orang ke sini. Katanya mereka ke sini mau main sama kalian. Li Fei dan yang lainnya bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah orang ini hanya seorang pengemudi Didi? Bagaimana mungkin seseorang seperti Tuan Muda Qin mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya? Dia seharusnya mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Pada saat yang sama, Li Fei dan 2 orang lainnya juga turun dari mobil, masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Qin Han melirik mereka bertiga dan berkata dengan nada meremehkan, siapa yang membawa ketiga orang ini ke sini? Saudara Qin, saya mengundang mereka ke sini untuk menghitung jumlahnya, kata Liang Jinming. Kejelian macam apa yang kau miliki? Beraninya kau membawa orang selevel ini ke sini, kata Qin Han, standar estetikamu jauh dari Lin tua. Dan ada juga bau panas dan pedas yang tercium dari sana. Cepat suruh mereka menjauh dariku, kata Gao Zongyuan. Karena kalian berdua sudah bicara, bagaimana mungkin aku berani menahan mereka? Liang Jinming melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Ketiga wanita itu tercengang. Hingga kini, mereka masih belum mengerti mengapa seorang pengemudi Didi yang membawa mobil tua mogok mau diperlakukan seperti itu. Fei, ada apa denganmu? Bukankah kau bilang hubunganmu dengan Tuan Muda Liang baik-baik saja? Kenapa dia langsung mengusir kita begitu kita bertemu? Tanya Yu Jiao Jiao dengan suara rendah. Ia merasa sangat malu. Jangan cemas. Pasti ada kesalahpahaman. Izinkan saya bertanya dulu apa yang terjadi. Li Fei melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Muda Liang, apakah kalian kenal pengemudi Didi ini? Sopir Didi. Liang Jinming menatap Li Fei dengan jijik. Kalian gila, iya. Kakak Lin naik Didi cuma buat hiburan. Sirkuit internasional Zonghai ini punya kakak Lin. Apa kau benar-benar mengira dia cuma sopir Didi biasa? Ketika dia mengatakan hal itu, mereka bertiga tercengang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pria ini sebenarnya tidak sederhana. Dia sudah memberitahu mereka kalau dia punya Ferrari. Dari kelihatannya, dia memang punya Ferrari.
Mereka bertiga tidak tahu harus berkata apa. Tiga orang miskin telah mengejek seorang miliarder di depan umum. Orang macam apa yang tega melakukan hal seperti itu? Tuan Lin, saya sungguh minta maaf, kami tidak bermaksud begitu, saya harap Anda bisa memaafkan kami. Ini tidak ada hubungannya dengan memaafkan. Kita tidak saling mengenal dengan baik, kata Lin Yi. Sudah sampai. Silakan tutup pesanan. Oke. Kita tutup sekarang. Li Fei mengeluarkan ponselnya dan segera menutup pesanan. Ia berharap bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan hati Lin Yi. Oke. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Kakak Kinku tidak suka kalian. Jangan mengganggu pemandangan. Liang Jinming melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ketiganya berdiri di pintu dengan ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia pergi. Orang-orang ini semua adalah anak-anak orang kaya generasi kedua di Zonghai. Jika mereka pergi seperti ini, mereka tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke lingkaran ini lagi di masa depan. Mereka harus bertahan dan berjuang untuk itu. Mungkin masih ada kesempatan. Akan tetapi, mereka hanya berani berdiri di pintu dan tidak berani melangkah maju. Mereka tidak akan berani masuk jika Lin Yi dan Qin Han tidak mengatakan apa-apa. Lin Tua, kebetulan sekali hari ini. Ayo lari beberapa putaran bersama kami. Aku sudah lama tidak bermain denganmu, kata Qin Han. Balapan sama pecundang kayak kamu nggak seru. Lebih baik aku main buat Didi saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apa gunanya jadi sopir Didi? Kamu belum selevel denganku. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kata Lin Yi dengan sungguh-sungguh sambil menepuk bahu Qin Han. Kamu akan mengerti ketika suatu hari kamu memiliki gaya dan hati sepertiku. Li Fei dan dua wanita lainnya bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Lin Yi berbicara dengan Qin Han sambil tersenyum di wajahnya. Dengan status Qin Han di Zonghai, seberapa berkuasanya dia hingga mampu berbicara kepadanya seperti itu. Sial, kau terlalu sok. Qin Han mengumpat. Oh ya, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Saya ingin mendirikan klub mobil super dan tempat pelatihan di sini. Klub Supercar, tanya Lin Yi. Kedengarannya bagus, apa rencanamu sekarang? Awalnya aku tidak berminat melakukan ini, tapi kau tahu sendiri bagaimana anak-anak kaya generasi kedua di Yanjing itu. Mereka semua sombong, dan mereka selalu meneriakiku. Kalau aku tidak membuat mereka tunduk, bagaimana aku bisa menjaga reputasiku? Lin Yi mengangguk tanpa komitmen. Sejak zaman kuno, anak-anak kaya generasi kedua dari faksi Jing dan Hai selalu berkonflik. Qin Han pasti telah diprovokasi oleh orang-orang itu. Baiklah, aku akan memberimu diskon 20%. Lagi pula, kita kan saudara. Saudara-saudara yang mana? Aku tidak punya saudara sepertimu, kata Qin Han. Aku tidak membayar apapun. Aku hanya memberitahumu. Sial, sungguh tidak tahu malu. Saya tidak bisa menahannya, saya seorang pengusaha. Baiklah, kalian tetap di sini dan bermain. Aku pergi dulu. Kamu ada waktu malam ini. Bagaimana kalau kita pergi ke spa bersama? Aku akan mengajak mereka berdua ke Danau Huaqing dan menunjukkan apa itu layanan satu atap. Tidak untuk beberapa hari, aku akan ke Amerika. Kita bicarakan itu beberapa hari lagi. Amerika Serikat, kata Liang Jinming, kedengarannya bagus. Aku akan mengirimmu ke sana. Apa yang harus dikirim? Bahkan jika mobilmu hancur dalam prosesnya, kamu tidak akan bisa mengirimku sampai ke sana. Kak Lin, kenangan macam apa itu? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Keluargaku punya maskapai penerbangan, kata Liang Jinming. Ini baru lewat jam 6 sore. Ada penerbangan ke Amerika Serikat nanti. Aku akan mengatur agar kamu terbang di kelas 1. Apakah maskapai keluargamu Xinhua Airlines? Penerbangan yang aku pesan baru lewat pukul 18, kata Lin Yi. Itu maskapai penerbangan keluargaku, kata Liang Jinming. Lihat kekacauan ini. Kenapa kamu masih beli tiket? Nanti aku telepon manajernya dan balikin uang tiketmu. Enggak perlu. Tiketnya enggak semahal itu. Aku bukan tipe orang yang seenaknya numpang duduk di tempat orang lain dan gak bayar. Pergilah, ayo lakukan didimu. Beberapa dari mereka tertawa saat Lin Yi mengendarai Sari ke garasinya dan mengendarai Pagani keluar. Status Sari memang agak rendah. Kalau dia pakai mobil itu lagi untuk Didi, entah berapa kali kejadian seperti hari ini akan terulang. Hal ini tidak terjadi pada Pagani. Lagi pula, ia bisa bertindak sok dalam prosesnya, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Mata Li Fei dan yang lainnya berbinar ketika mereka melihat Lin Yi mengendarai Pagani keluar. Mobil jenis apa itu? Keren banget, iya. Kelihatannya bahkan lebih keren dari Ferrari. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah dan cari tahu jenis mobil apa itu, desak Li Fei. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Yu Jiao berseru. Mobil ini sepertinya Pagani Zonda. Harganya lebih dari 20 juta di pasaran.
Saya ingat, anak orang kaya yang mengendarai mobil super untuk menjalankan Didi itu dia. Wajah ketiganya muram ketika mendengar kabar itu. Tak seorang pun menyangka akan bertemu dengannya dengan cara seperti itu. Lin Yi, Qin Han, dan yang lainnya saling mengucapkan selamat tinggal sebelum Lin Yi melaju perlahan. Namun, dia dihentikan oleh Li Fei dan yang lainnya saat dia keluar dari gerbang. Tuan Muda Lin, kami datang ke sini dengan mobil Anda. Kami masih ingin naik taksi. Sayangnya itu tidak cukup. Lin Yi menunjuk ke kursi penumpangnya. Pagani itu mobil 2 penumpang. Tidak akan muat untuk kalian bertiga. Mereka bertiga menyadari bahwa mobil sport itu memang berkapasitas 2 tempat duduk. Pada saat ini, suasana di antara mereka bertiga menjadi tegang. Aku yang bawa kalian berdua ke sini hari ini. Nanti ada taksi yang datang. Kalian bisa naik taksi kalau begitu. Aku akan naik mobil Tuan Muda Lin dulu. Bab 295. Kau tak bisa bersaing dalam penampilan atau kekuatan, saudaraku. Li Fei, kamu salah mengatakan itu, kata Meng Xin. Kami memang mengikutimu, tapi lihatlah kami sekarang. Kami diusir dalam waktu kurang dari 5 menit. Kami semua sudah dipermalukan, tapi kau masih berani mengambil pujian. Hanya kami berdua yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi penumpang Tuan Muda Lin. Sebaiknya Anda naik taksi. Kenapa aku? Li Fei meninggikan suaranya, kalau bukan karena aku, kalian tidak akan punya kesempatan untuk mengenal Tuan Muda Lin. Kukatakan pada kalian berdua, jangan berkelahi denganku. Pergilah. Dasar jalan sialan, siapa kamu, jika kamu melihat pesan ini, bab ini sedang kacau, kamu tidak perlu melaporkannya, kembali saja dalam 10 menit untuk membaca bab yang benar, maaf atas ketidaknyamanannya. Saat itu, ia sedang menelepon sambil berdiri di depan jendela. Ia melihat wanita itu berlari masuk dan hanya meliriknya sekilas. Ia segera mengalihkan pandangannya keluar jendela dan melanjutkan percakapan seriusnya di telepon. Dia bertindak seolah-olah menjemputnya dari penjara tidak lebih dari sekadar masalah kenyamanan. Zhong Nuan akhirnya merasa lega di hatinya ketika dia sekali lagi melihat pria ini, yang setinggi pohon pinus dan sama mulianya dengan para dewa. Tiba-tiba, rasa sakit di hatinya membanjiri matanya. Jika ia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, air matanya pasti akan jatuh lagi. Nuan, apa kabar? Kamu sudah di penjara selama sebulan. Apa ada yang merundungmu? Apa ada yang terluka? Beritahu ibu, dan aku akan memastikan semuanya beres untukmu. 1. Nuan adalah putriku. Tidak mungkin putri Zhong Kuijun begitu lemah. Lihat saja wajah Nuan yang sehat, dia sangat sehat. Sekali melihatnya, siapapun bisa melihat betapa sehatnya dia. Hahaha. Putriku, keluarga Zhou telah mencabut gugatan mereka terhadapmu. Kamu telah dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan. Ayahmu di sini untuk membebaskanmu dari penjara. Apakah kamu merasa senang? Pandangan Zhong Nuan tiba-tiba terhalang ketika ayahnya, Zhong Kuijun, dan ibunya, Jiang Xuan, berdiri di hadapannya. Salah satu dari mereka memegang tangan kirinya dan yang lainnya memegang tangan kanannya. Mereka mengkhawatirkannya dan terus bertanya tentang keadaannya. Di tengah ruangan, kakak perempuannya, Zhong Qianqian, yang ayah dan ibunya sama, berdiri tak jauh dari tempat Qi yang berada. Tubuhnya agak bungkuk, dan dari tempat Zhong Nuan berdiri, mereka tampak berdiri berdampingan. Hal ini langsung menarik perhatian sekelompok besar pria dan wanita. Bahkan tatapan para wanita yang biasanya tertutup pun menjadi tidak bermoral. Namun, aura kuat Ji Qingyan membuat mereka kehilangan keberanian untuk memulai percakapan. Bos Lin, Bos Ji, kebetulan sekali, kita benar-benar bertemu di sini. Tepat saat mereka berdua sedang menunggu penerbangan, mereka tiba-tiba mendengar suara-suara di belakang mereka. Mereka berdua tanpa sadar menoleh ke belakang dan terkejut melihat Zhao Zhengyang dan Ku Nan berdiri di belakang mereka. Hei, kalau bukan Zhao. Kebetulan sekali. Lin Yi tersenyum. Berkat 50.000 dolarmu, hubungan kita jadi jauh lebih baik. Kalau tidak, dia tidak akan mau pergi ke Amerika bersamaku. Zhao Zhengyang tertawa dingin. Sama-sama. Harganya cuma 50.000 dolar. Aku anggap saja ini hadiah untukmu. Aku tidak butuh sebanyak itu. Benar. Dengan reputasi keluarga Zhao, beberapa lelang amal saja sudah cukup bagimu untuk menipu orang lain dengan uang yang banyak. 50.000 dolar tidak ada apa-apanya bagimu. Tapi lihat dirimu, seharusnya kamu terbang ke Korea untuk operasi plastik, kan? Kalau begitu, kita harus segera naik pesawat. Kalau tidak tepat waktu, kita akan terlambat. Sayang sekali. Aku juga ingin operasi plastik, tapi dokter bilang wajahku sudah sempurna. Dia tidak akan melakukan operasi apapun. Aku iri sekali kamu punya kesempatan seperti ini. Ji Qingyan menggigit bibirnya dan berusaha keras menahan tawanya. Zhao Zhengyang ini keterlaluan. Kenapa dia malah berdebat dengan Lin Yi? Bahkan wanita seperti dia pun bukan tandingannya, apalagi kamu. Apa gunanya bicara begitu? Aku,
Zhao Zhengyang, tidak mengandalkan wajahku untuk mencari nafkah. Zhao Zhengyang mendengus dingin. Tapi kau kalah dariku dalam gugatan beberapa hari yang lalu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Dari segi penampilan atau kekuatan, kau sepertinya sedikit kurang, kakak. Persetan. Zhao Zhengyang ingin sekali mengumpat. Kalau bukan karena banyaknya orang di sini, mungkin dia sudah mulai berkelahi. Akan tetapi, pada saat itu, Zhao Zhengyang menahan diri karena ia tidak sebanding dengan Lin Yi dalam pertarungan. Aku mau naik pesawat. Kita tunggu saja. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Zhao Zhengyang membawa Kunan ke sisi lain. Presiden Zhao, saya rasa mereka akan pergi ke Amerika. Bagaimana kalau saya hubungi beberapa orang di sana dan beri mereka pelajaran? Saya akan ke Amerika Serikat kali ini untuk membahas masalah dengan Microsoft. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan, kata Zhao Zhengyang. Pergi dan panggil manajer bandara. Sebutkan saja namaku. Baik, Presiden Zhao. Setelah mengeluarkan misi, Zhao Zhengyang pergi ke ruang VIP. Dalam beberapa menit, Kunan memanggil manajer Xinhua Airlines. Manajer Xinhua Airlines adalah Gong Xifeng. Ia adalah seorang pria berusia 40-an dengan tubuh agak gemuk. Ia berlari menghampiri Zhao Zhengyang. Presiden Zhao, Anda mencari saya. Kedudukan keluarga Zhao di Zonghai tidak kalah dengan keluarga Qin. Namun, Zhao Zhengyang tidak sebebas Qin Han dan reputasinya pun tidak sehebat itu. Namun, kekuatan keluarga Zhao terlihat jelas. Mereka memiliki sejumlah koneksi di berbagai kalangan di Zonghai. Saya tidak perlu diperkenalkan lagi, kata Zhao Zhengyang ringan dengan sebatang rokok di mulutnya. Presiden Zhao, coba lihat apa yang Anda katakan. Di Zonghai, bahkan jika seseorang tidak mengenal orang tuanya sendiri, mereka tetap akan tahu siapa Anda, kata Gong Xifeng. Bagus. Ada orang bernama Lin Yi dan Ji Qingyan di pesawat ke Amerika nanti. Aku tidak mau melihat mereka di pesawat. Bisakah kau mengurus mereka? Bab 296. Jika aku tidak naik, pesawatnya tidak akan lepas landas. Gong Xifeng memikirkannya dan tampak sedikit gelisah. Maka kami hanya bisa menggunakan cara internal untuk membatalkan tiket mereka di menit-menit terakhir. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, kata Zhao Zhengyang. Usir saja mereka. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Bagi sebuah maskapai penerbangan, operasi semacam ini pasti akan menjadi pukulan bagi reputasi mereka. Jika itu datang dari orang kaya biasa, Gong Xifeng akan menolak permintaan seperti itu. Namun, Zhao Zhengyang berbeda. Keluarga Zhao adalah keluarga papan atas di Zonghai, dan bahkan sedikit lebih kuat daripada keluarga Liang. Bahkan jika bosnya mengetahui hal ini, dia akan menutup mata. Ayo kita buat pengaturannya sekarang. Oke. Tidak lama kemudian, orang-orang yang antri mulai melakukan registrasi. Petugas memasangkan tiket dan mencoba memindainya di mesin untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka hanya mendengar beberapa bunyi bip, menandakan tiket tidak dapat dikenali. Tuan, Nyonya, saya sungguh minta maaf. Ada masalah dengan tiket Anda. Anda tidak bisa naik pesawat. Ada masalah. Ji Qingyan tertegun. Saya pesan tiket lewat jalur biasa. Kok bisa ada masalah? Saya tidak yakin soal itu, tapi ada masalah dengan kedua tiket itu. Anda tidak bisa naik pesawat. Sikap staf wanita sangat baik berkat Lin Yi, bahkan tidak mendesak mereka untuk segera pergi. Mustahil. Ji Qingyan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mengerti apa yang salah. Ada apa? Beli tiket pesawat saja bisa kena tipu. Malu banget, kata Zhao Zhengyang sambil tersenyum. Melihat ekspresi Zhao Zhengyang yang shock, Lin Yi menduga kemungkinan besar dialah dalang di balik semua ini. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Ayo pergi dulu, kata Lin Yi. Jangan tunda orang-orang di belakang kita. Mereka sudah mulai memeriksa tiket. Kalau kita tidak selesaikan masalah ini sekarang, kita tidak akan bisa berangkat hari ini. Ji Qingyan sudah lama menantikan perjalanan ini bersama Lin Yi. Namun, setelah kejadian seperti ini, ia tak bisa menerimanya karena ia tak ingin menunda perjalanan mereka walau sehari pun. Jelas sekali si idiot ini dalam semua ini. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Meski tidak menyebutkan namanya, Ji Qingyan tetap memandang Zhao Zhengyang dan penonton lainnya. Hal ini secara tidak langsung menegaskan identitasnya sebagai seorang idiot. Zhao Zhengyang, apakah ini tipuan? Ji Yanyan bertanya. Jadi bagaimana jika itu perbuatanku? Zhao Zhengyang mengangkat bahu dengan ekspresi arogan. Waktu aku mengejarmu dulu, aku sangat mengagumimu. Tapi karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku kalau bereaksi seperti ini. Setelah itu, Zhao Zhengyang melambaikan tiket di tangannya. Saya pergi dulu. Kalian bisa ganti penerbangan. Tapi apakah kalian bisa naik pesawat ke Amerika Serikat besok atau tidak, itu tergantung suasana hati saya. Saya tahu keluarga Zhao kaya dan sombong, tapi Xinhua bukan satu-satunya maskapai penerbangan di Laut Cina.
Kita bisa naik pesawat dari perusahaan lain saja. Zhao Zhengyang tersenyum dan memandang Ji Qingyan. Presiden Ji baru saja bilang keluarga Zhao kita kaya, jadi dengan berat hati saya sampaikan bahwa keadaannya akan sama saja meskipun kamu mencoba naik pesawat dengan maskapai lain. Selama saya yang mengatakannya, apakah kamu bisa pergi atau tidak sepenuhnya bergantung pada suasana hati saya. Tapi, aku bisa memberimu ide. Kamu bisa pergi dan naik perahu. Kalau kamu kerja keras, kamu akan sampai di sana sekitar sebulan lagi. Semoga perjalananmu menyenangkan. Semua orang tertawa. Pria ini lucu sekali. Jarak dari Zonghai ke Amerika lebih dari 10.000 kilometer. Dia sangat imajinatif. Beda kalau kamu kaya. Semua pengganggu itu kreatif. Nak, kamu harus belajar dari kakak ini di masa depan. Jadilah kaya agar kamu tidak diganggu dan bisa menindas orang lain. Lin Yi terdiam. Kalau anakmu belajar darinya, cepat atau lambat dia akan menjadi bodoh. Jangan pergi terlalu jauh, bantah Ji Qingyan. Seharusnya ini menjadi saat yang membahagiakan baginya untuk pergi keluar bersama Lin Yi, tetapi dia malah merusaknya. Benarkah? Zhao Zhengyang berpura-pura polos. Aku hanya tidak ingin kau mencemari udara di sini. Apa salahku? Lin Yi yang sedari tadi asyik memainkan ponselnya, memasukkannya kembali ke saku dan menarik Ji Qingyan yang sedang marah. Jangan ganggu orang bijak ini. Kita duduk di samping saja, kata Lin Yi. Dan ku katakan padamu, penyakit orang bijak itu berasal dari rabies. Penyakit itu sangat menular. Tapi aku marah. Apa yang perlu dimarahi? Kalau kita nggak naik pesawat, pesawatnya nggak akan lepas landas. Hah, haha. Suara ejekan dari penonton semakin keras. Kamu gila ya? Kenapa kita nggak berangkat aja cuma karena kamu nggak naik? Zhao Zhengyang mengejek. Lin Yi mengangkat bahu acuh tak acuh. Kalau kau tidak percaya padaku, tunggu saja. Dia terlalu jago akting. Memangnya dia siapa? Hanya karena dia tampan, bukan berarti dia bisa ngomong sesuka hatinya. Saya pikir dia mengatakan itu demi dirinya sendiri. Mungkin saja. Pacarnya diejek orang lain, jadi dia harus memikirkan cara untuk melindungi reputasinya sendiri. Pesawatnya akan segera lepas landas. Dia akan ditampar nanti, dan akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Melihat semua orang menatapnya seperti sedang menertawakannya, Ji Qingyan merasa sedikit khawatir. Dia lebih baik kehilangan muka daripada melihat Lin Yi kehilangan muka. Di sisi lain, Lin Yi duduk dengan nyaman di kursinya, tidak khawatir sama sekali. Ejekan orang lain tidak berpengaruh padanya sama sekali. Melihat Lin Yi mengirim pesan teks di ponselnya, Ji Qingyan merasa cemas. Lin Yi, apakah benar-benar tidak ada masalah? Hanya saja pesawatnya tidak mau lepas landas. Bukan masalah besar. Apa masalahnya? Saat mereka berbicara, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Qin Han. Liang Jinming ada bersamanya. Jika terjadi sesuatu, dia akan menyampaikan kabar kepadanya. Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Kapan aku pernah berbohong padamu? Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Kau tidak berbohong padaku, tapi kau selalu menjebakku. Apa benar-benar menyenangkan bercanda seperti itu? Tanya Zhao Zhengyang. Apa wajahmu tidak sakit saat kita berangkat nanti? Kurasa aku tidak akan ditampar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kalian belum naik pesawat, kan? Beri diri kalian keleluasaan saat bicara, atau kalian bisa mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu aku akan menunggu saja. Zhao Zhengyang merentangkan tangannya. Kuharap kau menamparkan wajahku dengan keras. Aku sudah tidak sabar lagi. Ding dong. Pada saat ini, sebuah siaran terdengar di aula keberangkatan. Para penumpang yang terhormat, dengan sangat menyesal saya sampaikan bahwa penumpang penerbangan MU5305 tujuan Orlando, Amerika Serikat, tidak dapat naik pesawat tepat waktu karena masalah peralatan. Mohon bersiap untuk naik pesawat dalam 20 menit. Bab 297. Apakah kau ingin aku menangani diriku sendiri? Suara ejekan di ruang tunggu tiba-tiba terhenti ketika mereka mendengar pengumuman itu. Mereka baru saja mau check-in, dan tiba-tiba ada masalah dengan peralatannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ji Qingyan membelalakkan mata indahnya. Ia tak habis pikir bagaimana Lin Yi bisa menunda keberangkatan pesawat. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan uang. Lagi pula, dia duduk di sana sepanjang waktu dan sepertinya tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa menunda penerbangan? Direktur Zhao, apakah wajahmu sakit kali ini? Lin Yi bertanya sambil tersenyum. Zhao Zhengyang membeku di tempat dengan canggung. Ekspresi arogannya berubah menjadi gelisah. Bukankah ini terlalu kebetulan? Belum pernah naik pesawat sebelumnya. Wajar kalau terlambat. Jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk merasa superior di sini. Kalau kamu nggak percaya, tunggu saja. Lagi pula aku sedang tidak terburu-buru. Lin Yi memegang ponselnya dan berkata kepada Ji Qingyan, mau main game. Aku bisa bantu kamu dapat chicken dinner. Aku tidak tahu cara bermainnya, kata Ji Qingyan.
Kenapa kita tidak mencari drama Korea untuk ditonton? Hanya untuk mengisi waktu. Jadi kamu juga suka film Jepang dan Korea. Selera kita cocok, kata Lin Yi. Dulu saya suka film Eropa dan Amerika, tapi setelah menonton ribuan film, saya masih merasa film Jepang dan Korea lebih cocok untuk saya. Benarkah, kata Ji Qingyan gembira. Kalau begitu, ayo kita cari satu. Kudengar ada drama Korea berjudul Two Worlds Apart yang lumayan bagus. Tentu, ayo kita lakukan itu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya. Mereka berdua berkumpul dan menonton drama Korea dengan gembira. Ji Qingyan senang dengan ide ini. Tidak masalah apakah mereka pergi ke Amerika atau tidak, yang penting mereka bisa bersama Lin Yi. Mereka cuma pura-pura. Aku akan lihat apa yang kau katakan setelah 20 menit. Penumpang lainnya mengeluh tentang penundaan penerbangan. Meski begitu, ini terlalu aneh. Mereka tidak yakin apakah penerbangan ditunda karena Lin Yi. Mereka juga setuju dengan apa yang dikatakan Zhao Zhengyang. Wajar jika pesawat ditunda. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu. 20 menit kemudian, keduanya begitu asyik hingga mereka melupakan Zhao Zhengyang. Menurutku metode berciuman ini cukup baru. Aku perlu berlatih kalau ada waktu. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan mencubitmu, kata Ji Qingyan malu. Seorang pria sejati berbicara tanpa rasa takut. Tapi aku seorang wanita. Zhao Zhengyang menggertakkan giginya karena marah saat dia melihat kedua orang itu bercumbu. Lin Yi, 20 menit sudah berlalu. Kita akan segera naik pesawat. Apa lagi yang ingin kau katakan? Oh, ya. Aku terlalu fokus ke serial TV sampai lupa soal itu. Zhao Zhengyang melambaikan tiket di tangannya. Tidak apa-apa kalau kalian lupa. Kalian terus menonton. Kita akan segera naik pesawat. Jangan terburu-buru pergi, atau kami harus meminta staf untuk menghentikanmu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Qin Han. Katakan padanya untuk menunda penerbanganku. Mengenai waktu pastinya berangkat, itu tergantung pada suasana hatiku. Lin Yi menutup telepon setelah memberikan beberapa instruksi sederhana. Semua orang menatap Lin Yi dengan bingung. Mungkinkah keterlambatan itu benar-benar ada hubungannya dengan dirinya? Zhao Zhengyang jelas tidak mempercayainya. Dia mendengus dingin. Bangun. Menurutmu dia siapa? Keterlambatan 20 menit itu cuma kebetulan, dan teleponnya barusan cuma buat pamer. Semua orang mengangguk. Kalau dia memang bisa menunda penerbangan, seharusnya dia sudah bisa naik jet pribadi. Kenapa dia harus menunggu di sini untuk penerbangan? Mustahil. Ding dong. Pada saat ini, Pak Bandara terdengar lagi. Para penumpang yang terhormat, dengan sangat menyesal saya sampaikan bahwa penerbangan MU5305 ke Orlando, Amerika Serikat, tidak dapat diberangkatkan tepat waktu karena masalah peralatan. Mohon tunggu pemberitahuan lebih lanjut untuk waktu keberangkatan yang spesifik. Mendesis. Saya bingung. Sebenarnya sudah terlambat lagi. Dan waktu naiknya pun tidak ditentukan. Dengan kata lain, belum diketahui kapan mereka bisa naik pesawat. Mata semua orang tertuju pada Lin Yi. Mereka benar-benar percaya padanya kali ini. Pria tampan di hadapan mereka ini benar-benar punya kemampuan untuk menunda pesawat. Direktur Zhao, Anda tidak akan ke Amerika. Kenapa tidak berangkat saja? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Apakah Anda ingin mencoba naik kapal? Anda akan tiba sebulan lagi. Tubuh Zhao Zhengyang gemetar dan dia hampir pingsan karena marah. Pesawatnya sudah ditunda 2 kali berturut-turut. Ini jelas bukan kebetulan. Wajah Zhao Zhengyang memerah saat memikirkan hal itu, dan dia merasa sangat canggung. Pak, saya akan pergi ke Orlando untuk urusan bisnis. Saya harap dendam di antara kalian berdua tidak akan melibatkan orang lain. Kami tidak bersalah. Lin Yi menatap pria paruh baya itu. Jangan bilang kau tidak bersalah saat kau memukulnya saat dia sedang terpuruk. Bukankah kau sudah bilang pada putramu untuk belajar dari si idiot ini? Kalau begitu, teruslah belajar. Lin Yi mengangkat bahu. Bukankah Presiden Zhao baru saja bilang itu hanya kebetulan? Aku tidak berhak melarang pesawat itu. Kalau kau benar-benar ingin naik pesawat itu, cari saja dia. Seketika, mata semua orang tertuju pada Zhao Zhengyang, menatapnya dengan penuh permusuhan. Tuan, Anda yang memulai semua ini. Kami harap Anda bisa meminta maaf kepadanya dan tidak menunda perjalanan kami. Kau ingin aku minta maaf? Zhao Zhengyang mendengus. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau memintaku meminta maaf padanya. Kami tidak peduli siapa Anda, tapi kami berusaha naik pesawat ini. Saya harap Anda bisa memikirkan kami. Persetan denganmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku akan membunuhmu. Zhao, tenanglah. Kunan melangkah maju dan berkata. Kurasa masalah hari ini tidak sesederhana itu. Ayo pergi. Jangan di sini lagi. Kita ganti maskapai saja. Zhao Zhengyang mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia tak tahan lagi ditampar berulang kali oleh Lin Yi. Meski begitu, tidak ada yang dapat ia lakukan terhadap situasi saat ini.
Beri jalan, beri jalan. Tepat saat Zhao Zeng yang hendak pergi, dia mendengar teriakan dari luar kerumunan. Kerumunan itu secara otomatis bubar saat Qin Han, Liang Jinming, Gao Zongyuan, dan yang lainnya berjalan mendekat. Qin tua, kau di sini. Melirik Zhao Zeng yang, Qin Han tidak berkata apa-apa. Ia menatap Liang Jinming dan berkata, Liang tua, kau urus masalah ini. Liang Jinming mengangguk. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Liang Jinming, dan ini manajer umum maskapai kami. Xinhua Airlines milik keluarga kami. Bagus sekali, kata Zhao Zhengyang. Kau teman Qin tua, jadi aku tidak akan membuang-buang napas. Ada yang membuat masalah di sini. Kau saja yang urus. Saya sungguh minta maaf. Saudara Lin adalah teman saya, dan sayalah yang memberi perintah untuk menunda keberangkatan pesawat. Apa yang Anda ingin saya tangani? Apakah Anda ingin saya tangani sendiri? Bab 298. Tuan Lin, Anda harus mengikuti saya dengan saksama. Apa katamu? Kau yang memberi perintah. Benar. Menurutmu siapa lagi? Qin tua, kau kurang ajar sekali. Lagi pula, kita sudah saling kenal beberapa tahun. Kenapa kau tidak mau memberiku muka? Zhao Zhengyang tidak mengenal Liang Jinming dan Gao Zongyuan, tapi dia mengenal Qin Han. Kedua keluarga itu juga memiliki banyak kontak, atau kalau tidak, keluarga itu tidak akan pergi ke pelelangan untuk mendukung mereka. Hubungan interpersonal masyarakat kelas atas berbeda dengan hubungan interpersonal masyarakat biasa. Jika seseorang secara pribadi menghadiri pernikahan keluarga Anda, itu sudah cukup untuk menunjukkan hubungan Anda dengan mereka. Akan tetapi, dalam masyarakat kelas atas yang mana tunjangan merupakan hal yang paling utama, tak seorang pun akan bangun pagi tanpa tunjangan sebagai insentif bagi mereka. Oleh karena itu, hubungan antara Qin Han dan Zhao Zeng yang tidak sebaik yang dibayangkan. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Hubunganku dengan Patua Lin bahkan lebih baik, jadi aku hanya bisa minta maaf padamu. Zhao Zeng yang tidak takut saat ada orang lain di sekitarnya, tetapi berbeda dengan Qin Han di sini. Keluarga Qin dan Zhao berada pada level yang sama. Dengan dia di sini, segalanya tidak akan mudah. Zhao Zeng yang menyipitkan matanya dan menatap Lin Yi. Baiklah, aku mengaku kalah hari ini, tapi kita lihat saja apa yang terjadi lain kali. Ini bukan rumahku. Aku tidak peduli kau mau tinggal atau pergi, tapi aku bilang ke penumpang lain, mereka bisa naik pesawat hari ini tergantung apakah dia mau minta maaf padaku. Soal apa yang harus dilakukan, itu terserah kalian. Pokoknya, aku mau pergi bersenang-senang, jadi aku tidak keberatan menunggu 1 atau 2 hari. Dalam sekejap, semua penumpang yang menunggu penerbangan mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Zhengyang. Lin Yi tidak terburu-buru, tetapi yang lainnya terburu-buru. Jika dia menunda penerbangan mereka selama sehari, itu akan membahayakan banyak rencana mereka. Apapun yang terjadi, mereka harus naik pesawat dan berangkat hari ini. Zhao, Direktur Zhao, situasinya sepertinya tidak terlalu baik. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kunan gugup. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi. Melihat Zhao Zhengyang dan Kunan pergi, orang-orang yang menunggu di samping menjadi marah. Berhenti di situ dan minta maaf pada mereka. Jangan tunda penerbangan kita. Melihat orang-orang mengejar mereka, Zhao Zhengyang dan Kunan mempercepat langkah mereka. Jika mereka berhasil menangkapnya, mereka benar-benar harus meminta maaf kepada Lin Yi. Jika memang begitu, dia pasti akan sangat malu. Melihat orang-orang mengejar mereka, Zhao Zhengyang dan Kunan lari seperti anjing liar. Lin tua, kau memang hebat. Kau berhasil membuat si brengsek Zhao Zhengyang itu patuh. Qin Han tertawa. Ini bukan urusanku. Ini semua berkat Liang tua, kata Lin Yi. Kakak Lin, kamu terlalu baik. Kita semua di pihak yang sama. Ini bahkan tidak layak disebut-sebut. Tapi aku juga bertanggung jawab menjadikanmu dan Zhao Zhengyang musuh karena ini. Saudara Lin, dengan mengatakan itu, kamu membuatnya jelas bahwa kamu tidak menyadari kenyataan, kata Liang Jinming. Generasi kedua Zonghai yang kaya juga merupakan sekelompok orang yang membentuk kelompok dan tidak menyukai satu sama lain. Zhao Zhengyang bukan anggota lingkaran kami. Ketika kami melihatnya, dia sedang pamer atau hendak pamer. Kami juga tidak terlalu menyukainya. Liang tua benar, Gao Zongyuan menggema dari samping. Biasanya, kami marah kalau melihatnya pamer, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak menyangka kakak Lin akan mendisiplinkannya hari ini. Senang sekali melihatnya kabur begitu saja. Baiklah, kalian berdua berhenti bicara. Qin Han menatap Ji Qingyan. Aku ingat kamu mengirimiku foto sebelumnya. Orang di foto itu dia, kan? Ingatanmu bagus. Sudah berapa lama sejak saat itu? Lin tua, kamu tidak jujur. Qin Han berkata, kita sudah saling kenal sejak lama. Kita sepakat untuk bersikap keren bersama, tapi kamu diam-diam punya pacar. Sungguh tidak jujur. Wajah Ji Qingyan agak merah,
tetapi dia tidak menjelaskan terlalu jauh. Dia hanya akan membiarkan mereka salah paham perlahan. Kamu pikir aku mengantar Didi setiap hari tanpa imbalan apapun? Perkataan Lin Yi mengingatkan Ji Qingyan akan sesuatu. Dia dan Lin Yi dipertemukan karena Didi. Dia adalah pelanggan pertamanya. Halo, kakak ipar. Nama saya Liang Jinming. Saya akan mengirim seseorang untuk memberi Anda kartu VIP dalam beberapa hari. Semua penerbangan kami akan gratis untuk Anda. Pada saat yang sama, Gao Zongyuan mengulurkan tangannya. Halo, kakak ipar. Nama saya Gao Zongyuan. Keluarga kami memproduksi kabel sling. Kabel sling untuk kapal induk dibuat oleh keluarga saya. Kalau kamu mau bikin kapal induk, kabari saja. Saya akan kasih kamu satu set gratis. Ji Qingyan terhibur tak terlukiskan kata-katanya. Lupakan fakta bahwa dia tidak memenuhi syarat, bahkan jika dia memenuhi syarat, dia tidak akan mampu membangun kapal induk. Teman-teman Lin Yi terlalu pintar. Baiklah, aku tidak akan mengobrol dengan kalian lagi, kata Lin Yi kepada Liang Jinming. Beritahu orang-orang di bawah untuk memeriksa tiket kita. Kita masih ada urusan. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah mengatur penerbangan, Lin Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Han dan dua orang lainnya sebelum menaiki pesawat bersama Ji Qingyan. Mengenai budi yang ia berutang pada mereka karena hari ini, ia tidak punya pilihan selain menunggu kesempatan untuk membayarnya kembali di masa depan. Setelah naik pesawat, mereka berdua menemukan tempat duduk mereka. Ji Qingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu dan Qin Han bertemu? Hubungan kalian sebenarnya sangat kuat. Memangnya kenapa kalau aku kenal dia? Itu bukan hal yang langka, kan? Dia sepertinya cukup terkenal di Zonghai. Dia punya banyak penggemar di Weibo. Saya melihat beberapa laporan tentangnya dan saya pikir dia orang yang cukup arogan, tapi dia tampak baik hari ini. Karakter Qin Han tidak buruk. Dia terus terang dan tidak punya niat buruk, kata Lin Yi. Dia tidak seperti Zhao Zhengyang. Zhao Zhengyang sama sekali tidak punya IQ, dan dia selalu pamer setiap hari. Rasanya kata, bodoh, tidak cukup untuk menggambarkannya. Jangan mengumpat di kemudian hari, itu tidak beradab. Ji Qingyan menonton drama di ponselnya sementara Lin Yi bermain game karena bosan. Penerbangan itu bukan penerbangan langsung, dan transit di Washington. Jadi, butuh waktu sekitar 15 jam sebelum mereka mendarat di Bandara Orlando. Karena perbedaan waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang saat mereka berdua turun dari pesawat. Setelah tidur nyenyak di pesawat, keduanya tidak merasa mengantuk. Mereka naik taksi ke Hotel Animal Kingdom Disney. Meskipun hanya hotel bintang 4, saat mereka berdiri di dekat jendela Hotel Disney, mereka dapat melihat dengan jelas hewan-hewan di dalamnya. Hampir semua orang yang mengunjungi taman itu akan memilih untuk menginap di sini. Mereka naik taksi ke hotel. Meskipun sudah larut malam, masih banyak orang di sana. Mereka bahkan bisa melihat banyak orang Tionghoa, jadi mereka sama sekali tidak merasa kesepian. Tuan Lin, karena bahasa Inggris Anda buruk, Anda harus selalu berada di sisi saya. Kalau Anda tersesat, Anda mungkin tidak bisa menemukan saya. Bab 299. Apakah kamu bermimpi tadi malam? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Apa kau tidak punya mulut di bawah hidungmu? Karena kemampuan bahasa asingmu buruk, kata Ji Qingyan dengan bangga, dengan sedikit kesan superioritas di wajahnya. Bagus sekali, bagus sekali. Dulu kamu sering memamerkan kombinasi kata-kata Cina Barat. Ceoji, kau meremehkanku. Setidaknya aku punya gelar sarjana, dan pernah mengajar di universitas. Kemampuan bahasa Inggrisku masih bagus. Tapi kamu cuma punya gelar sarjana. Di universitasmu, kamu mengajar olahraga dan taekwondo. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Kau benar-benar belum belajar dari kesalahanmu. Apa kau lupa bagaimana aku menipumu sebelumnya? Itu dulu. Kali ini akan berbeda. Bagaimana kalau bertaruh? Ayo kita bertaruh. Ji Qingyan menunjukkan ekspresi tak kenal takut. Pesan kamar nanti saja. Aku tidak akan ikut campur dalam seluruh prosesnya. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini, kita bisa berbagi kamar malam ini. Aku nggak mau sekamar sama kamu. Aku bahkan gak bisa tidur nyenyak kalau kamu ngorok di tengah malam. Ji Qingyan berkata dengan malu, aku tidak seperti itu. Yah, aku masih nggak mau sekamar sama kamu. Ayo ganti ke hadiah lain. Aku belum berbuat apa-apa padamu. Kenapa kau begitu jahat padaku? Ji Qingyan berkata dengan marah, yah, kita masih butuh kamar malam ini, jadi bagaimana kalau si pecundang itu tidur di lantai? Akhirnya, sepertinya ini satu-satunya pilihan kita. Sepertinya perjalanan ke Disney ini bisa jadi perjalanan yang bikin aku kehilangan keperawananku. Itu menjijikkan sekali. Aku hanya takut kau akan menyentuhku, kata Ji Qingyan dengan nada meremehkan. Cepat pesan kamar. Kalau kalah, kamu akan tidur di lantai. Dia kemudian didorong ke lobi hotel oleh Ji Qingyan.
Sebagai hotel bertema Disney, begitu mereka masuk, mereka bisa merasakan suasana ceria. Karakter-karakter kartun Disney berkelana kemana-mana, sampai-sampai tak ada titik buta tempat mereka bisa bersembunyi. Karakter-karakter itu seakan ada di mana-mana. Lin Yi, aku ingin membeli jepit rambut ini. Lin Yi melihat ke arah yang ditunjuk Ji Qingyan. Di dalam mesin penjual otomatis itu ada jepit rambut merah berbintik-bintik putih dan 2 telinga tikus bundar. Itu jepit rambut klasik Disney. Jika kamu menyukainya, maka belilah. Tidak, aku ingin kamu membelikannya untukku. Kamu bercanda. Harganya $39 per buah. Aku punya cara yang lebih baik untuk menghabiskan uangku. Tidak, itu yang aku mau. Kamu belikan saja untukku. Orang-orang di lobi merasa lucu melihat Lin Yi dan Ji Qingyan berdebat soal jepit rambut. Mereka tidak sepakat soal nilainya. Namun, jika Qin Han ada di sini, dia mungkin akan mengacungkan jari tengah. Yang satu adalah seorang CEO perempuan dengan kekayaan bersih lebih dari 3 miliar, dan yang satunya lagi adalah anak orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Mereka berdebat soal sebuah benda seharga $39. Mereka gila. Baiklah, baiklah, aku akan membelikannya untukmu. Karena ini adalah layanan mandiri, Lin Yi menyelesaikan seluruh operasinya sendiri. Ji Qingyan memegang jepit rambut mininya dan memasangnya dengan gembira. Lin Yi, apa kamu suka? Setelah belajar dari pengalaman sebelum naik pesawat, Lin Yi berkata, jepit rambut itu rata-rata, orangnya lebih cantik. Manis sekali, kata Ji Qingyan gembira. Melihatmu bermain bagus, aku tidak akan membuatmu tidur di lantai saat kalah. Aku akan memberimu sofa. Bagaimana kau tahu aku akan kalah? Kau pikir aku tidak punya kemampuan untuk mendapatkan kamar? Tidak, karena levelmu terlalu rendah. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, Anda akan memperlakukannya seperti Hello Kitty. Keduanya berjalan ke meja resepsionis, dan resepsionis wanita berbicara dalam bahasa Inggris standar. Selamat datang di Hotel Disney Animal Kingdom. Ji Qingyan membalikkan tubuhnya dan memiringkan kepalanya untuk melihat Lin Yi, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Lin Yi ragu sejenak sebelum mengerutkan kening. Halo, can you speak Chinese? Bisa, kata resepsionis itu. Setiap hari, banyak tamu Tionghoa yang datang ke hotel kami, jadi kami bisa sedikit berbahasa Mandarin. Ji Qingyan, seorang aktor, berikan aku kamar terbaik yang kau punya. Aku hanya butuh satu tempat tidur. Temanku akan tidur di sofa. Oke. Tunggu sebentar. Totalnya $349. Lin Yi menyerahkan uang itu dan menukarnya dengan kartu kamar dan souvenir perjalanan kecil, yang berupa gantungan kunci. Lin Yi, kamu curang. Keduanya memasuki lift dan Ji Qingyan berkata dengan marah, untuk apa bertanya apakah dia menggunakan bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Siapa yang melakukannya? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu, kata Lin Yi. Kau sendiri yang bilang sebelum masuk. Kau satu-satunya yang bisa menyelesaikan pemesanan hotel, dan akulah yang akan tidur di sofa. Sekarang setelah aku menyelesaikannya, kenapa kau tidak menerima hukumanmu? Siapa yang menyuruhmu berbicara bahasa Mandarin? Mereka bisa bahasa Mandarin, jadi lebih mudah bagi kami untuk berkomunikasi dengan cara itu. Jangan bilang aku cuma bisa bahasa Inggris. Ji Qingyan menggembungkan pipinya dan tidak berkata apa-apa. Dia sangat marah. Kalau berani bertaruh, kamu harus mengaku kalah. Kalau mau tidur di sofa, ya tidur saja di sofa. Setelah keluar dari lift, mereka berdua menemukan kamar mereka. Dekorasi ruangannya juga bertema Disney. Terutama kamar tidurnya. Banyak sekali mainan karakter kartun di dalamnya, membuat hati Ji Qingyan gatal. Terutama spray-spraynya. Itu mini merah muda, dan ukurannya bahkan lebih besar dari tempat tidur gandanya. Ji Qingyan tidak ingin membiarkan Lin Yi tidur di atasnya lagi. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu bisa tidur di kamar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tidak, kata Ji Qingyan. Akulah pecundangnya. Aku tidak bisa begitu tidak tahu malu. Kau sendiri yang bilang. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu sendiri. Jangan salahkan aku kalau kau masuk angin di malam hari. Saya tidur lama sekali di pesawat. Saya tidak mengantuk sama sekali. Saya bisa begadang semalaman. Pesawatnya sangat berguncang. Apa kamu bisa tidur nyenyak? Itu bukan urusanmu meskipun aku tidak bisa tidur nyenyak, kata Ji Qingyan. Aku akan memikirkan cara untuk kembali ke tempat tidur besok. Sebaiknya kau berhati-hati. Oke. Aku akan menunggu. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lin Yi mengabaikan Ji Qingyan dan kembali ke kamarnya sendirian, menguncinya di luar kamar tidur. Kabin kelas 1 memang menyediakan kenyamanan semaksimal mungkin di pesawat, tetapi itu bukan tempat untuk tidur. Ia hanya akan punya energi untuk bersenang-senang keesokan harinya jika ia beristirahat di malam hari. Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepalanya saat dia mengatur rencananya. Bermain dengan Ji Qingyan bukanlah tujuan utamanya.
Dia harus memikirkan cara untuk menghadapi pria Tianzuo itu. Microsoft berkantor pusat di Washington, sementara dia di Orlando. Dia harus memikirkan cara untuk pergi ke sana. Namun, inti masalahnya terletak pada He Yuan, yang baru bisa bertindak setelah He Yuan mengungkap latar belakang Shen Tianzuo. Selama periode ini, misinya adalah membawa Ji Qingyan berkeliling untuk bersenang-senang sebanyak mungkin. Untungnya, Orlando adalah kota wisata yang terkenal. Selain Disney, ada lebih dari selusin taman hiburan di sini. Itu cukup untuk menghibur mereka sejenak. Lagi pula, Miami dekat dengan Orlando. Kalau dia bosan, dia bisa main ke Miami. Itu cukup untuk memberinya waktu. Jika He Yuan tidak dapat menemukan apapun tentang Tianzuo selama periode waktu ini, dia akan memecatnya saat dia kembali. Meski begitu, dia masih harus bersiap untuk saat ini. Tidak akan menyenangkan jika Ji Qingyan tahu dia punya motif tersembunyi. Lin Yi meregangkan badan dengan malas memikirkan hal itu, merasa mengantuk. Lin Yi turun dari tempat tidur dan membuka pintu pelan-pelan. Ia mendapati Ji Qingyan sudah tertidur. Ia meringkuk dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Drama Korea yang sedang ditontonnya masih terputar di sana. Apa gunanya ini? Lin Yi diam-diam menggendong Ji Qingyan ke tempat tidur, mewujudkan mimpinya untuk tidur di tempat tidur besar Minnie Mouse. Keesokan paginya, ketika Ji Qingyan bangun, dia terkejut mendapati dirinya sedang tidur di tempat tidur. Awalnya dia terkejut, lalu hatinya menghangat. Lin Yi pasti merasa kasihan padanya dan menggendongnya. Diam-diam, dia bangkit. Ji Qingyan mendengar suara air mengalir di kamar mandi dan mendapati Lin Yi sedang mencuci piring. Lin Yi, terima kasih. Ji Qingyan bersandar di pintu, matanya yang besar menyipit membentuk bulan sabit saat dia berkata dengan manis. Jika dia tidak menggosok giginya, dia akan memberinya ciuman sebagai hadiah. Apakah kamu tidur nyenyak? Ya, ya. Ji Qingyan mengangguk berat. Tempat tidurnya sangat nyaman. Aku tidur nyenyak. Apakah kamu punya mimpi? Ji Qingyan merasa bersemangat ketika menceritakan mimpinya tadi malam. Ia melambaikan tangannya dan berkata, aku benar-benar bermimpi tadi malam. Mimpi yang sangat menarik. Dengarkan aku. Aku bermimpi berubah menjadi putri salju kemarin. Seorang kurcaci mengejarku, tapi aku bertemu seekor beruang putih besar di tengah jalan. Beruang itu membantuku mengusir kurcaci itu dan membawaku ke hutan. Aku memeluknya dan tidur nyenyak. Kau tahu, saat aku memeluknya, ia terasa sangat nyaman dan lembut. Hah, bagaimana kau tahu aku bermimpi? Lin Yi membuka kemejanya, memperlihatkan beberapa goresan merah. Menurutmu bagaimana aku tahu? Bab 300. Adegan bahagia. Tiba-tiba, Ji Qingyan tampak mengerti segalanya. Aku memelukmu sampai tertidur tadi malam. Beraninya kau bilang begitu, kata Lin Yi. Aku takut kau masuk angin, jadi aku dengan baik hati menggendongmu kembali ke rumah. Kau memelukku erat-erat dan akhirnya mencakarku. Wajah Ji Qingyan memerah. Bajingan, siapa yang menyuruhmu tidur di ranjang yang sama denganku? Tempat tidur di unit ini milikku, oke. Kamu mau aku tidur di sofa, kata Lin Yi dengan nada meremehkan. Aku bahkan tidak memarahimu, tapi kau malah memanggilku pencuri. Wajah Ji Qingyan memerah karena malu. Ia merasa wajahnya seperti terbakar seperti tungku api. Ternyata beruang putih besar yang dipeluknya erat adalah Lin Yi. Saya kira dia berkulit agak cerah. Kemarin itu kecelakaan. Itu tidak penting. Kita lupakan saja secepatnya. Ji Qingyan mengacungkan tinju kecilnya dan mengancam. Juga, kamu boleh mengatakan apapun di hadapanku di masa depan, tapi kamu tidak boleh menyebutkan ini. Kamu yakin? Aku bisa bilang apa saja. Ya, tapi kamu tidak bisa menyebutkan ini. Kalau boleh aku bilang apa-apa, bagaimana kalau kita tidur di sini semalam saja? Hah, tidur saja. Ji Qingyan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Lin Yi, dasar brengsek. Ji Qingyan berlari dan melompat ke punggung Lin Yi seperti koala, menggigit lehernya. Agak sakit, tapi Lin Yi menahannya. Saya tidak mencuci tangan saat buang air kecil, dan saya menyentuh leher saya. Teriakan Ji Qingyan bergema di seluruh ruangan. Pah, kamu menjijikkan, kenapa kamu tidak mencuci tanganmu saat ke toilet? Kau bergegas masuk sebelum aku sempat mencuci tanganku, kata Lin Yi polos. Kamu yang memelukku tadi malam, dan kamu juga yang menggigitku. Aku bahkan tidak berkata apa-apa saat dipaksa memelukmu. Kenapa kamu yang mengeluh? Bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik? Apa maksudmu dengan dipaksa memeluk? Aku hanya memelukmu tanpa sadar. Presiden Ji, tolong jaga ucapanmu, kata Lin Yi. Kau memelukku semalaman, bukan hanya sekali. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Ji Qingyan menyikut Lin Yi dengan pantatnya. Minggir, aku mau sikat gigi. Lin Yi tersenyum saat dia berdiri di samping, melepas kemejanya dan bersiap untuk menggosok giginya. Melihat goresan di tubuh Lin Yi, hati Ji Qingyan sedikit sakit. Sakit. Baiklah,
aku tahu kamu peduli padaku, tapi bisakah kamu tidak menggunakan nada seperti itu? Ada apa dengan nada bicaramu? Apa aku harus berteriak? Coba pikirkan. Tadi malam, seorang wanita tidur denganmu, dan keesokan harinya, dia bangun dan bertanya apakah kamu kesakitan. Tidakkah menurutmu kalimat ini agak aneh? Aneh ya. Menurutku itu biasa saja. Kalau menurutmu itu biasa saja, ya sudahlah. Ji Qingyan agak bingung namun tidak memikirkannya lebih jauh. Aku akan membuat pengecualian hari ini dan memberimu pasta gigi eksklusifku, kata Ji Qingyan sambil memegang tabung pasta gigi bertuliskan huruf-huruf Inggris. Aku akan memerasnya untukmu. Itu cuma pasta gigi. Apa yang bisa dipamerkan? Ingat, kita cuma punya satu tabung pasta gigi, dan semuanya ada di tanganku. Aku yang memegang kendali. Lin Yi mengulurkan tangan dan merebut sikat gigi dari tangannya. Kalau begitu, aku akan mengambil sikat giginya. Bajingan, kembalikan sikat gigiku. Mereka bertengkar di kamar mandi dan berdiri berdampingan. Melihat cara mereka menggosok gigi di cermin, Ji Qingyan jadi linglung. Tingginya setengah kepala lebih tinggi darinya, perbedaan tinggi yang ideal. Dia mengenakan piyama, rambutnya berantakan, dan pakaiannya acak-acakan. Bukankah ini keadaan yang ideal saat mereka sedang jatuh cinta? Tak terkendali dan tak bermoral. Wajah Ji Qingyan memerah, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Sebelumnya, ia hanya melihat adegan seperti itu di drama Korea, tetapi hari ini ia mengalaminya. Apakah ini karena takdir? Lin Yi mulai membilas mulutnya. Sikat gigimu lebih lama lagi, atau kuman akan tumbuh di mulutmu, gerutu Ji Qingyan. Aku tidak menciummu, jadi kenapa aku harus menyikat gigi begitu lama, kata Lin Yi. Kamu, di sisi lain, hanya perlu menyikat gigi sedikit lebih lama. Mengapa saya harus menyikat gigi lebih lama? Karena kamu menciumku. Kalau kamu nggak bersihinnya, aku bakal benci kamu. Ji Qingyan memutar bola matanya ke arah Lin Yi. Ia meletakkan sikat giginya dan memutuskan untuk tidak menyikat gigi lagi. Namun, dia segera mengambil sikat giginya lagi karena dia menderita OCD. Lebih baik menyikatnya sedikit lebih banyak daripada digoda oleh Lin Yi. Kamu mandi dulu. Aku masuk nanti. Ji Qingyan mencuci wajahnya dengan kecepatan yang wajar. Ia keluar dalam beberapa menit. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah merias wajah. Dalam waktu 5 menit, Lin Yi keluar dari kamar mandi dan mendapati dia sedang memotong kukunya. Kenapa kamu potong kuku? Bagaimana kamu akan merawat kukumu nanti? Aku takut menyakitimu lagi jika aku tidak memotongnya, kata Ji Qingyan. Apakah kamu akan tidur denganku malam ini? Kau hidup dalam fantasi. Bermimpilah. Karena kita tidak tidur bersama, bagaimana mungkin kau menyakitiku lagi? Aku tidak tahu kau punya niat sekuat itu. Lin Yi mendesah. Ini benar-benar perjalanan di mana aku akan kehilangan keperawananku. Kamu hanya tahu cara bicara yang tidak masuk akal. Ji Qingyan bangkit, membungkus kukunya dengan tisu toilet, dan membuangnya ke tempat sampah. Duduklah di sofa, aku akan mengoleskan tabir surya padamu. Tidak perlu, kulitku kasar dan tebal, akan sia-sia jika aku menggunakannya. Sinar UV di sini lebih kuat daripada di Zonghai, sebaiknya kamu pakai tabir surya, kata Ji Qingyan sambil memegang tabir surya itu. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ia memencet tabir surya ke tangannya, lalu mengoleskannya ke wajah Lin Yi. Ia bahkan mengoleskannya ke leher dan tangan Lin Yi dengan sangat teliti. Oke, aku akan berdandan dan berganti pakaian. Kita bisa keluar setelahnya. Setengah jam kemudian, Ji Qingyan berganti pakaian baru. Celana pendek denim, kaos putih, dan sepasang sandal datar Dior. Itu adalah pakaian khasnya untuk perjalanan ini. Lin Yi, bagaimana menurutmu? Celananya tidak terlihat bagus. Kalau begitu aku akan ganti baju. Beberapa menit kemudian, dia berganti pakaian dengan celana pendek hitam. Bagaimana sekarang? Panas banget pakai baju hitam. Nggak takut kepanasan? Oh, aku akan berganti pakaian lagi. Jelaslah bahwa Ji Qingyan merasa puas dengan celana pendek hitamnya, tetapi Lin Yi tidak menyukainya, jadi dia pergi berganti pakaian. Beberapa menit kemudian, Ji Qingyan berganti pakaian menjadi celana pendek putih dan keluar dari ruangan. Bagaimana sekarang? Putih membuatmu terlihat gemuk, balas Lin Yi. Apa kau tidak tahu berapa banyak berat badanmu akhir-akhir ini? Mata Ji Qingyan melirik ke sekeliling karena merasa ada yang tidak beres. Ia mencubit pinggangnya dan berkata, kurasa kau hanya tidak ingin aku memperlihatkan pahaku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.